Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam suasana penuh cinta kasih Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang saya bacakan untuk kita dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 6. Demikianlah dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara ini kasih Tuhan, adapun pesan firman Tuhan untuk kita, yaitu Tuhan mengajak kita agar menjadi pelaku kasih, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kasih. Ada pantun rohani mengatakan, buat apa beli pepaya kalau tidak diberi kasih? Buat apa ngaku orang percaya kalau tidak punya kasih? I have nothing. Hidup saya tidak berarti apa-apa kalau hidup tanpa kasih. Karena itu ajakan undangan firman Tuhan untuk kita hari ini, di pagi hari yang segar ini, Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang berharga di mata Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tidak ada cara yang lain, harus hidup di dalam kasih-Nya. Bahkan kita diminta menjadi pelaku kasih-Nya. Mengapa? Karena dalam firman-Nya juga telah dinyatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, apa dikatakan? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bayangkan itu. Jadi jelas logika rohaninya, kalau kita tidak dalam kasih, sama dengan kita tidak dalam Allah. Padahal itulah sumber kehidupan kita. Karena itu jangan lagi melihat kiri kanan, fokuslah kita kepada firman-Nya. Karena dari sanalah kita diundang untuk terus menerus, tidak bosan-bosannya berbuat baik. Dengan kasih-Nya kita mengalami sukacita. Dan yang paling penting lagi, ciri khas kasih ini luar biasa. Selalu itu kata kuncinya adalah meskipun. Jadi orang-orang yang dalam kasih, meskipun ia gagal, dia tidak menjadi putus asa. Karena kegagalan bagi dia adalah keberhasilan yang tertunda. Bayangkan itu. Meskipun ia sakit secara fisik, tetapi ia tidak sakit secara rohani. Indah sekali orang-orang yang hidup di dalam kasih-Nya. Karena itu, biarlah pagi hari yang indah ini, indahkanlah hidup kita melalui firman Tuhan. Karena apapun masalahmu, apapun persoalan problematik kehidupan kita, jelas firman Tuhan menjadi jaminan. Mengapa? Karena kalaupun kita jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan menopang tangannya. Mazmur 37 ayat 24. Wah, luar biasa kasih Tuhan itu. Anda mau hidup dengan hidup yang indah, tinggallah dalam kasih-Nya. Amin. Kita berdoa. Betapa kami Tuhan bersuka cita, sungguh menyenangkan sekali hidup di dalam kasih-Mu. Hanya orang-orang yang di dalam kasih-Mu Tuhan, dia melihat betapa luar biasanya pertolongan Tuhan, betapa luar biasanya kepedulian Tuhan kepada kami anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini sungguh-sungguh memotivasi kami agar kami tidak jauh dari kasih-Mu. Justru kami hidup dalam kasih-Mu, kami merasakan dekat
kehadirat-Mu. Biarlah Tuhan, oleh kasih-Mu, Engkau tolong kami Tuhan, untuk senantiasa berpikir positif dan melakukan segala sesuatu dengan positif. Biarlah Tuhan firman-Mu ini sungguh-sungguh mendorong kami, supaya kami semakin dekat kepadamu. Hanya orang-orang dekat kepadamu Tuhan, maka berkat-berkat-Mu juga dekat dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tatap tilitlah semua anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus. Dimanapun mereka berada sekarang, tuntunlah mereka. Biarlah Tuhan mereka tetap memiliki kasih-Mu, sehingga apapun yang mereka lakukan sekarang penuh dengan sukacita. Ya Tuhan, biarlah Engkau senantiasa tinggal diam dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.